Kulihat kau dalam mimpiku, kurasakan hadirmu di sekelilingku, dalam diam, memperhatikan. Lantas ku terbangun, menyisakan ruang sendu dan rindu yang sendu. Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Zakhepat Love Stories. Cerbung Aku, Kamu, dan Ryuni diambil dari karya Zakhepat Azawa yang berjudul Senandika Rasa. Selamat menikmati. Tidak seharusnya kulampiaskan padamu, maafkan aku, ucap Bagas tanpa memandang Nadia, lalu beranjak dari tempat duduk, berjalan menuju pintu dan keluar dari kamar. Nadia yang akan memberikan segelas air minum kepada Bagas, meletakkan kembali gelas ke meja. Air mata lurus satu persatu membasahi wajahnya yang mulus, sementara kedua telapak tangan bertopang pada pinggiran meja, mencegah agar tubuhnya tak jatuh ke lantai. Nadia tak bisa menyalahkan Bagas, dirinya saja yang terlalu berharap. Kilasan kisah itu kembali menari dalam ingatan. Belum terlambat kalau kau ingin membatalkan perjodohan. Bagas yang berpijak di bawah temaram lampu depan restoran memulai pembicaraan dengan sorot mata dingin. Kau bisa mengatakannya pada orang tua kita, mumpung mereka masih berkumpul di sana. Lelaki tinggi berwajah tampan menunjuk ke dalam restoran menggunakan dagu. Terlihat melalui dinding kaca restoran yang terbuat dari kaca transparan, dua pasang suami istri setengah baya dengan tampilan berkelas, tengah makan dan asik mengobrol, sesekali diselingi tawa. Kenapa aku harus membatalkan jika aku menginginkannya? Ungkap gadis cantik dengan make-up natural di hadapan Bagas. Kau hanya akan tersakiti jika menikah denganku. Aku mencintai wanita lain dan tidak akan ada cinta selain dia. Bagas yang sejak awal tak menatap lawan bicaranya, beralih memandang wanita di depannya. Apa tidak masalah bagimu, Nadia? Aku tidak masalah. Cukup perlakukan aku sebagai teman dan beri aku kesempatan. Baiklah kalau itu maumu, aku bisa menganggapmu teman. Tapi jangan berharap untuk mendapat lebih. Lelaki berkemeja hitam polos lengan pendek yang dipakai sekenanya itu mengayunkan kaki, kembali ke dalam restoran. Bagas, apa kau sama sekali tidak ingat aku? Gadis kecil yang menangis ketakutan di taman hijau sebab anjing tetangga yang menyala. Dan dengan beraninya kau datang mengusir anjing itu. Belasan tahun lalu saat kami belum pindah ke Jakarta. Pahira baru saja selesai membersihkan muka dan bersiap tidur ketika dilihatnya Abimana telah berbaring di peraduan dengan mata terpejam. Pahira merebahkan tubuh dan memunggungi suaminya. Ia menyadari Abimana bergerak dan berbalik hingga mereka saling membelakangi. "Pa, apa yang terjadi tadi padamu sampai matamu sembab? Benarkah kau bertemu berdua saja dengan Bagas? Apa kalian saling melepas rindu hingga kau menangis, Pa? Apa aku masih belum ada di hatimu?" Semua tanya bermain di benak Abimana. Menyadari Abimana tak membujuknya, padahal tahu dirinya masih merajuk akibat perbuatannya pagi tadi, malah berbalik dan memunggunginya, membuat Pahira makin sebal. Biasanya Abimana akan merayu hingga wajah cemberut istrinya berubah senyum, dan mereka pun kembali mesra. Benar-benar menyebalkan, kenapa ia malah ikut-ikutan nyuekin aku? Ia benar-benar sudah berubah. Aku benci Abimana, gerutu Pahira dalam hati. Pahira berusaha memejamkan mata, tetapi anggapan bahwa Abimana sudah berubah membuatnya tak bisa tidur. Ditambah dengkuran halus yang terdengar dari lelaki di sebelahnya, membuat Pahira makin nestapa. Bisa-bisanya ia tidur nyenyak, padahal tahu aku masih ngambek. Abimana memang tidak mikirin aku lagi. Netra Pahira mengembun. Semakin lama tetes-tetes air makin banyak dan menganak sungai. Ia terisak dalam senyap. Azan subuh berkumandang. Abimana telah bersiap ke masjid. Dilihatnya Pahira masih tidur. Abimana ingin membangunkan Pahira, tapi diurungkannya. Sepertinya ia lelap sekali, mungkin kecapean. Lagi pula ia sedang berhalangan salat. Sebaiknya kubiarkan saja ia tidur. Abimana menutup pintu kamar, bertepatan dengan Pahira membuka mata. Ia berbalik, tak dilihatnya Abimana di samping. Tuh kan, Abi memang sudah berubah. Biasanya selalu bangunin aku. Abi sudah tidak sayang sama aku. Wanita bermata sipit itu kembali terisak. Pahira bangun dari peraduan, berniat akan membuat sarapan.
Namun dilihatnya ada Abimana di dapur sedang memasak sesuatu. Pahira yang masih kesal mengurungkan niatnya. Ia berbalik lalu melangkah ke kamar dengan menghentak kaki. Harusnya ia tenangin aku dulu sebelum melakukan hal lainnya. Habis sudah tidak peduli padaku. Sungut Pahira dengan tampang masam. Lantas ia berbaring di tempat tidur dan menenggelamkan wajahnya di balik bantal, menangis sesenggukan. Abimana telah rapi dengan pakaian kerjanya, lalu keluar kamar dan sarapan. Beberapa menit kemudian, suami Pahira itu kembali ke kamar dengan membawa sepiring nasi goreng lengkap dengan telur dadar, juga segelas air minum. "Pa, kau sudah bangun? Apa perutmu nyeri lagi? Mau kubuatkan kunyit asam? Tapi makan dulu ya, aku sudah masakkan nasi goreng. Makan ya." Tak ada jawaban dari Pahira. Abimana meletakkan piring dan gelas ke atas nakas, lalu duduk di pinggiran ranjang. "Pa," Abimana memegang pundak istrinya. "Makan ya." Pahira bergeming dengan wajah masih menghadap bantal yang ia letakkan di samping. "Perutmu nyeri lagi?" Pahira makin mengeratkan bantal ke muka. Abimana menarik pelan tubuh Pahira agar menghadap ke arahnya. Pahira makin kuat memegang bantal. Lelaki berkulit sawo matang itu menarik bantal. Pahira berusaha menahan. Namun ia kalah kuat. Pahira menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Abimana sigap menarik bau Pahira hingga wajahnya terlihat oleh Abimana. "Loh, kok nangis?" "Bodoh, dasar tidak pekah." "Pa, aku salah apa?" "Tahu." Pahira kembali membelakangi suaminya. Abimana menggaruk kepala yang tak gatal. Ia bingung apa yang harus dilakukan. Terlebih saat jam dinding berdentang 7 kali. "Pa, aku salah apa?" Hening. "Ya sudah, kalau mau marah, aku terima. Aku minta maaf, walau aku tidak tahu kenapa. Tapi kamu makan ya, mau aku suapin?" Abimana mengambil piring berisi nasi goreng dari atas nakas. Sunyi. "Kalau belum mau makan sekarang ya sudah, tapi nanti dimakan ya sayang." Abimana meletakkan sepiring nasi goreng ke tempatnya semula. "Aku pergi kerja dulu, nasi goreng sama minumnya aku taruh di nakas, nanti dimakan ya." Pahira tetap bergeming. Abimana mengambil tas kerjanya, lantas melangkah keluar kamar. "Aku pergi ya, Fa. Assalamualaikum." Tak terdengar jawaban. Abimana menghela napas berat, lalu menutup pintu kamar. Pahira mengangkat tubuhnya dari pembaringan, duduk di ranjang dengan tampang kusut bin kecut. Lalu ia menghentak-hentakkan kaki ke kasur dan memukul-mukul bantal. Selain menumpahkan kekesalan, juga sengaja agar berisik, berharap Abimana kembali ke kamar dan membujuknya lebih keras lagi. Namun, alih-alih Abimana kembali, justru deru mobil yang terdengar menjauh dari rumah. "Tuh kan, ia benar-benar ninggalin aku, padahal tahu aku masih merajuk. Harusnya tenangin aku dulu baru pergi. Abi jahat, aku benci Abi sampai ke ubun-ubun. Dasar makhluk tidak peka." Netra Pahira menangkap sepiring nasi goreng di atas nakas. Ia bertekad akan makan masakan suaminya itu, agar Abimana tahu bahwa ia benar-benar marah padanya. Malangnya, cacing-cacing dalam perut Pahira tak bisa diajak kerjasama, ditambah aroma nasi goreng yang menggoda membuatnya makin lapar. Akhirnya ia menyerah, sepiring nasi goreng tandas tak bersisa. Di pagi yang cerah, Nadia sedang duduk di kursi taman tertutup di belakang rumah, menghadap laptop di atas meja bulat kecil. Di dekatnya ada buku polos kosong, sebuah pensil dan peralatan gambar lainnya, juga sebuah telepon genggam di sisi lainnya. Ia sedang mengamati berbagai macam gambar pakaian yang terpampang di layar laptop. Gadis anggun itu mulai menarikkan pensilnya di atas kertas, menarik garis-garis hingga membentuk sketsa sebuah gaun. Ia menghentikan aktivitasnya ketika ponselnya berdering. "Bu Nadia, bagaimana dengan acara peragaan busana di Bali bulan depan? Apa semua sudah fix dan Pak Bagas jadi ikut?" Semua orang sudah menantikan Bu Nadia berkolaborasi dengan Pak Bagas. Tutur suara di ujung telepon. Nadia tersenyum tipis. Nadia mematikan panggilan telepon setelah mengakhiri pembicaraan dengan asisten Anuska Butik, sebuah toko pakaian eksklusif milik Nadia di Jakarta. Kolaborasi antara desainer ternama dengan seorang pengusaha sukses, begitukah yang diinginkan banyak orang? Sules senyum terkembang di wajah cantik Nadia, senyuman sedih. Netranya menatap kosong hamparan rumput Jepang di hadapan.
Matanya mulai berkabut tertutupi kaca-kaca. Bagas, aku bermimpi indah semalam. Apa kau mau tahu? Kau menyatakan cinta padaku. Kini kaca-kaca halus di pelupuk netra, luruh butir demi butir hingga menganak sungai di wajah Nadia yang putih bersih, sesekali diselingi isak yang tertahan. Matahari mulai menurun ke arah barat, tatkala Nadia menutup laptop serta membereskan buku sketsa dan peralatan gambarnya. Ia beranjak dari kursi, berbalik dan melihat ke arah pintu masuk. Netranya menangkap Bagas tengah bersandar di pinggiran kusen pintu. Kau akan terus berdiri di situ? Nadia, kemarin saat aku mencarimu di acara reuni, kau tak mengangkat teleponku. Lantas kau masuk bersama dengan Pahira. Kulihat matanya sembab. Nadia mengalihkan pandangan dan menatap ke arah lain. Bening halus muncul menutupi bola matanya. Bagas terkejut. Kau bertanya kenapa aku tidak marah. Nadia menjeda kalimat. Aku marah sekarang. Lelaki dengan tinggi 183 cm itu menunduk. Bagas. Nadia diam sejenak. Bagas mengangkat kepala. Kita tidak bisa terus begini, bukan? Wanita itu menoleh menatap Bagas. Netra mereka bertaut. Nadia tersenyum di antara netra yang tergenang. Bagas perlahan menunduk. Insya Allah nanti kita sambung lagi ya. Dan quote hari ini, jika ada masalah jangan cari solusi. Carilah Allah, solusi datang menghampiri. Assalamualaikum, sampai jumpa lagi insya Allah. Dadah, bye-bye.